Halo investor yang budiman. Komunitas analitis berhubungan dengan Anda sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan data untuk perusahaan. Jika tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Anda dapat mempertimbangkan semua parameter organisasi yang diteliti dengan lebih cermat. Sekarang kita akan melihat indikator utama perusahaan Microvision, Inc., ticker MVIS. Ulasan ini berdasarkan informasi terkini per 23 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Microvision Inc. termasuk dalam subkategori Auto Elektron. 33 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini, yang sangat representatif. Cari tabel pemesanan di akhir video ini. Hasilnya bagi perusahaan adalah minus 8,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara keseluruhan, perhatikan bahwa skor rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Dengan skor minus 8,5 poin bagi perusahaan Microvision Inc. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Microvision Inc. dan perusahaan subkategori. Kami melihat bahwa selama 12 bulan promosi Microvision Inc. menunjukkan dinamika minus 21,8%. Terhadap dinamika harga pada subkategori tersebut minus 12,1%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi penting untuk memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Microvision Inc. adalah 0,28 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 100 miliar dolar. Microvision Inc. memiliki pangsa 0,282% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,05 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 42 miliar dolar. Microvision Inc. menyumbang porsi sebesar 0,116%. Setelah dilakukan perbandingan nilai tukar saham dan nilai bukunya, kita dapat melihat sebagai berikut. Membagikan Microvision Inc. dalam suatu subkategori ketika menilai nilai pasar adalah 0,282%. Kapitalisasi neraca sebesar 0,116%. Yang 59% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban keuangan sebesar 0,051 miliar dolar. Kewajiban keuangan hingga kapitalisasi buku mencapai 102% dari modal perseroan. Skor kewajiban utang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan adalah 0. Dengan rata-rata subkategori sebesar 137,9, jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian rasio harga saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 96 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi perusahaan. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 60,1. Rata-rata subkategori adalah 1,9 dan ini 3.063% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 0 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Ini buruk bagi harga perusahaan. Penilaian indikator pendapatan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin.
Marginnya minus 2.053%, dengan rata-rata subkategori 1,4%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 2.054,4%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 0,068%. Ini 315% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan harga saham perusahaan Microvision, Inc., melainkan menuju revaluasi. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $1.528.000. Dan di subkategorinya ada $368.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 315,2%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per pegawai perusahaan dikurangi Rp523,8.000. Dengan rata-rata pada subkategori, Rp2,7.000. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan sebesar 19,536%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $25.000. Menurut subkategori $195.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 680%. Estimasi penjualan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham mengalami short pada 26,4%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 7,2%. Ini adalah penilaian terhadap risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 44% untuk perusahaan Microvision Inc. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI 14, kurang lebih 43%. Rata-rata, saham dalam subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham Microvision Inc. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar $1,16. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $2,51. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 117%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisa saham Microvision Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian saham Guru Market suatu keputusan telah dibuat. Membuka perdagangan jual pada harga $1,15 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki rating yang cukup rendah. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 0,82. Stop loss ditetapkan pada 1,48. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka pesanan tersebut diperbaiki secara mandiri pada akhir perdagangan pada tanggal 23 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung akan menjadi pesanan pembelian utama. Video pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, utama atau penyeimbang, pesanan lain ditutup pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.